Di pulau terpencil ini, tinggal seorang pemuda bernama Ryo. Di sana tidak ada lagi orang lain terkecuali dirinya. Dan Ryo memiliki kemampuan sihir berelemen air. Mundur dulu ke cerita sebelumnya, Ryo adalah seorang mahasiswa biasa. Dia meninggal dunia dalam sebuah insiden tertabrak mobil. Ryo mendapatkan kesempatan hidup kembali, namun di dunia dan zaman yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa di dunia Ryo sekarang, di mana 20% orang yang berbakat dapat menggunakan sihir. Dan salah satunya adalah Ryo. Karena permintaan Ryo yang ingin hidup santai, maka dia pun ditempatkan di hutan rando. Dengan difasilitasi rumah sederhana, layaknya kehidupan di sebuah pedesaan. Lalu Ryo dibekali makanan yang cukup untuk 2 bulan ke depan. Meskipun rumah Ryo kecil, tapi sang dewa telah menerapkan sihir agar rumah Ryo terhindar dari serangan hewan buas atau monster. Di sana pun Ryo dibekali beberapa buku panduan tentang monster, menggunakan sihir dan dasar-dasar kehidupan di dunia barunya. Untuk seorang pemula, Ryo banyak menghabiskan hari-harinya dengan berlatih magic untuk mengasah kemampuan elemen airnya lebih terampil lagi. Dengan mengisi bak mandi, meskipun itu melelahkan, Ryo pun belajar merubah bentuk air menjadi beku. Hal tersulit bagi pemula seperti Ryo, karena dia hanya bisa menggunakan elemen air. Ryo sangat kesusahan untuk menyalakan api, namun Ryo tidak habis akal. Kini dia menyalakan api dengan memanfaatkan sinar matahari, yang dipusatkan di satu titik dengan elemen airnya. Hari pertama Ryo di dunia barunya cukup mengesankan. Ryo pun berendam dengan air panas, menikmati hidup untuk bersantai. Ryo berpikiran untuk membuat air panas dengan sihirnya, sama seperti dia membuat air menjadi es. Keesokan harinya, Ryo harus mulai belajar cara berburu, karena stok yang disediakan dewa penolongnya hanya cukup 2 bulan saja. Ryo pun mulai mengasah kemampuan serangan dari magic elemen airnya. Praktek pertama Magic Water Ball Ryo berhasil, namun itu belum cukup kuat untuk melumpuhkan buruannya nanti. Lalu Ryo merubah metodenya dengan Water Jet, namun itu pun malah terlihat seperti air mancur. Ryo teringat dengan perkataan Mikael, cara menggunakan sihir lebih efisien dengan imajinasi. Alhasil Ryo pun berhasil membuat Water Jet yang cukup cepat, namun masih sangat kurang jika untuk menyerang buruannya nanti. Maka Ryo pun terus berlatih sampai menjelang senja. Kini Ryo mempraktekkan niatan yang sebelumnya, membuat air panas dari sihirnya, sehingga jadi lebih instan, tidak perlu bersusah payah menyalakan api. Keesokan harinya, sekarang Ryo mengasah kemampuan sihir es terbang. Percobaan pertama gagal, Ryo terus mengulang sampai berhasil, lalu Water Jet dan Water Ball pun semakin kuat daya serangnya. Ryo berlatih sepanjang hari sampai hari mulai gelap, dia pun pulang dan untuk melanjut latihannya besok. Beberapa hari berlalu Ryo berlatih sihir air, kini Ryo bersiap untuk mulai berburu. Senjata yang ia gunakan adalah sebuah tombak hasil rakitannya sendiri, dengan bahan seadanya. Ryo mulai menyusuri hutan, dia melihat jejak kaki hewan yang cukup besar. Sambil mencari hewan buruannya, Ryo mengumpulkan beberapa tanaman obat dan batu untuk membuat percikan api. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul seekor babi hutan yang cukup besar di hadapannya. Ryo sedikit cemas, dan hewan itu langsung berlari menyerang Ryo, karena Ryo belum terbiasa berburu. Saking terkejutnya, seluruh tubuh Ryo kaku tidak bisa bergerak, sampai buruannya hampir menyeruduk Ryo. Dia pun melompat ke samping, berhasil menghindari serangan babi hutan tersebut. Daya serang babi hutan sangat kuat, bahkan pohon pun tumbang dalam sekali seruduk. Ryo memanfaatkan kelemahan babi hutan yang menyerang lurus dengan kecepatannya, maka Ryo berinisiatif membuat lantai es yang licin, dan ketika babi hutan itu berlari ke arahnya, di ujung lantai es Ryo siapkan es duri tajam. Babi hutan itu pun menancap di sana, dan Ryo berhasil mendapatkan hewan buruannya yang pertama. Dirasa hari pertama berburu telah membuahkan hasil, Ryo kembali ke rumahnya. Dia membaca buku panduan, ternyata babi itu adalah salah satu hewan terlemah. Masih banyak yang lebih buas dan ganas lagi, contohnya seperti naga yang sudah termasuk makhluk legenda, meskipun jarang terlihat, tapi itu benar adanya. Keesokan harinya Ryo kembali berburu, sambil mengasah kemampuan sihirnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seekor burung raksasa hampir mencengkramnya dari udara. Ryo berlari menghindari serangan burung itu, yang terus-menerus mengincarnya. Ryo mencoba menyerang balik dengan Water Jet, namun burung itu sangat lincah dan gesit, tidak satupun serangan Ryo dapat mengenainya.
Di saat burung hampir melukai Ryo, dia membuat dinding es yang membuat burung itu menabraknya dan tersungkur. Serangan itu belum cukup untuk melumpuhkan burung tersebut, dia bangkit kembali, namun sebelah matanya terluka, dan burung itu pun melarikan diri. Ryo pun dapat bernapas lega, hampir saja ia yang diburu burung tersebut. Karena Ryo yang berlari tanpa arah setelah dikejar-kejar burung raksasa, dia pun tersesat, sampai larut malam. Ryo menemukan sebuah cahaya di ujung hutan, terlihat dari kejauhan ada sesosok makhluk berjirah tanpa kepala di tengah-tengah danau, makhluk itu sedang mengusap kuda perangnya, dan Ryo hanya memperhatikannya dari kejauhan. Singkat cerita, keesokan paginya, Ryo semakin mahir menggunakan sihirnya, dan sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan rondo. Kini Ryo berhadapan dengan ular raksasa, dan dengan mudah Ryo mengalahkan ular tersebut. Setiap buruan yang Ryo dapatkan, dia simpan dan diawetkan untuk stok makannya sehari-hari. Ryo menyusuri hutan sampai di ujung, dan dia menemukan pesisir pantai. Ryo pun menyelam untuk mencari makanan dari laut. Tiba-tiba Ryo dihadapkan dengan gurita raksasa, karena itu habitatnya si gurita, Ryo tidak dapat melawannya, maka Ryo memutuskan untuk kabur dari sana. Dan kini semua sihir yang Ryo ciptakan sendiri, semakin kuat, bahkan batu yang keras pun, dapat dengan mudah terpotong dengan water jet. Malam harinya Ryo menghampiri danau yang dihuni Raja Peri. Ryo datang untuk menentangnya dengan membawa pedang yang terbuat dari sihir es. Ryo mulai berduel cukup lama, saling jual beli serangan. Raja Peri ini sangat tangguh, Ryo pun kewalahan untuk menghadapinya. Namun Ryo tidak pantang menyerah, karena Raja Peri tidak berniat jahat, dan Ryo menganggapnya sebagai guru untuk ia berlatih pedang. Ryo pun dikalahkan dengan mudah, dan kejadian itu terus berulang. Setiap malam Ryo menghampiri Raja Peri untuk terus berlatih pedang. Sedikit demi sedikit Raja Peri semakin menyukai Ryo, dan Ryo pun diberikan sebuah pedang legendaris, yang hanya dimiliki oleh Raja Peri. Ryo sangat terkejut dengan kebaikan Raja Peri. Selain melatih ia berpedang, Ryo pun mendapatkan hadiah yang sangat berharga. Keesokan harinya Ryo berhadapan lagi dengan burung raksasa, namun burung yang sekarang jauh lebih kuat dan cepat. Ternyata burung yang sebelumnya telah berevolusi. Dia datang untuk menuntut balas kepada Ryo, yang telah membuat sebelah matanya terluka. Ryo terus menghindari serangan si burung, yang menembakkan sihir angin kepadanya. Dan Ryo membuat dinding es yang berlapis-lapis untuk menahan serangan si burung, namun si burung yang semakin kuat itu, dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan Ryo. Ryo mengkombin serangannya dengan menghujani burung tersebut dengan serpihan es. Si burung dapat dengan mudah menghindari serangan Ryo, dan bahkan dengan suara ultrasonik, si burung dapat menghilangkan sihir es Ryo yang melindunginya. Situasi Ryo semakin menegangkan, dia terpojok karena setiap serangan dan pertahanan dapat dengan mudah dipatahkan oleh burung raksasa. Burung itu menatap tajam Ryo, dan tiba-tiba saja sambaran petir yang sangat kuat langsung menghujam ke arah Ryo. Di sini Ryo berhasil menghindar, namun ia sedikit terkena serangan si burung sehingga tubuhnya terluka. Burung yang melihat Ryo mulai kelelahan dan cukup lengah, maka si burung langsung menerjang, dan hampir mencengkram Ryo dengan cakar tajamnya. Ryo pun mengeluarkan pedang Raja Peri, dia menangkis cakar si burung, sehingga terjadi gesekan. Karena serangan jarak jauh Ryo tidak dapat melukai si burung, Ryo pun mengubah serangan dengan serangan jarak dekat. Si burung menembakkan angin tajam, dan Ryo berhasil membelah serangan itu. Lalu si burung meluncur dengan sangat cepat, hendak mencabik-cabik Ryo. Di sini Ryo dalam mode bertahan, dia menunggu kesempatan, dan di saat si burung sudah semakin mendekatinya, Ryo menghindar ke samping, dan langsung menancapkan pedangnya tepat ke tubuh si burung, hingga dia tersungkur dan tergeletak. Akhirnya Ryo pun berhasil mengalahkan burung raksasa. Meski si burung masih dapat berdiri kembali, namun luka yang sangat parah, membuatnya tidak bisa lagi melawan, dan Ryo pun mengakhiri hidup si burung setelah dia mencabut pedang di tubuhnya. 少なくとも僕はお前と出会ったことで成長できた。お前がまた襲ってくることを想定して強くなろうと思えた。
成長のきっかけをくれたことに感謝してるよ。Tidak lama kemudian, tiba-tiba seekor naga yang sedang terbang datang menghampiri Ryo. Naga itu dapat berbicara menggunakan telepati, dan bertanya kepada Ryo tentang burung yang berwarna hitam. Ryo meminta maaf kepada sang naga, karena dia telah melenyapkan burung tersebut. Justru di sini si naga berterima kasih kepada Ryo, bahkan dia sangat sopan dan menunjuk bahwa pedang yang Ryo gunakan itu, adalah pedang Raja Peri yang merupakan temanya. Ryo pun panjang lebar mengobrol dengan sang naga, sampai tak terasa hari mulai senja, dan sang naga berpamitan kepada Ryo, karena dia mendengar panggilan dari rasnya. Oh, すまぬな。呼び出されてしまったわい。もう少し話したかったが。いえ、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。Sebelum naga itu pergi, mereka berkenalan satu sama lain, dan si naga menyebutkan namanya adalah Lewin. Singkat cerita mereka pun berpisah. Mengenai Mikael yang memeriksa papan data tentang Ryo, ternyata Ryo adalah manusia yang memiliki bakat tersembunyi. Ryo memiliki kemampuan awet muda, atau bisa dibilang Ryo adalah manusia abadi. Ketika Ryo berjalan di pesisir pantai, niatnya mencari makanan dari laut, Ryo malah melihat sebuah kapal yang terdampar, bahkan kapal itu sudah hancur berserakan. Ryo mulai menghampiri bangkai kapal tersebut, terlihat di dekat kapal ada seorang laki-laki yang tergeletak. Ryo pun memeriksa keadaan orang yang nampaknya sudah meninggal, terlihat sekujur tubuhnya tampak pucat. Tidak lama kemudian, terdengar seseorang yang terbatuk. Ryo pun langsung menoleh ke arah lain, terlihat di kejauhan ada lagi seseorang yang tergeletak. Orang itu pun sedikit bergerak, yang membuat ekspresi Ryo tampak senang. Mundur dulu ke kejadian sebelum kapal itu terdampar. Orang ini bernama Abel, dia petualang dari kota yang sedang menjalankan misi, namun di tengah perjalanan, saat badai menerjang, kapal yang didiami Abel tiba-tiba diserang oleh monster gurita. Kapal itu pun hancur dan terbawa arus, sampailah terdampar di Pulau Rando. Singkat cerita Abel telah diselamatkan oleh Ryo, dia membawa Abel ke rumah sederhananya. Tidak lama kemudian Abel pun siuman, dia terbangun lalu memperhatikan liontin kalungnya. Abel mengambil perlengkapannya lanjut ia mulai menyusuri ruangan yang tampak asing baginya. Abel keluar dari rumah, melihat halaman yang tampak indah dan terawat, membuat Abel tampak terkejut, dan bertanya-tanya di mana dia berada. Tidak lama kemudian Ryo menghampiri Abel dari dalam rumah, dan Abel semakin terkejut lagi, setelah melihat Ryo, karena Abel yang seorang petualang tingkat tinggi, sampai tidak dapat merasakan hawa keberadaan Ryo. Untuk sesaat Abel memperhatikan penampilan Ryo, yang menurutnya tampak kasihan, dengan pakaian yang sudah lusuh. Abel pun sambil tersenyum memperkenalkan dirinya, dan berterima kasih atas pertolongan Ryo sebelumnya. Di sini Ryo malah meminta maaf kepada Abel, karena di pesisir pantai, hanya Abel seorang yang selamat, dan yang lainnya telah wafat. Abel pun menjelaskan, orang lain itu tidak perlu Ryo pikirkan, karena mereka yang tewas adalah penyelundup, yang sedang Abel kejar. Tidak lama kemudian, suara lapar dari perut Abel terdengar cukup nyaring, maka Ryo pun mengajak Abel untuk makan dan melanjutkan obrolannya di dalam, sambil Ryo memperkenalkan dirinya kepada Abel. Sambil makan Abel bertanya, apakah Ryo tidak memiliki pakaian? Ryo menjelaskan di sana tidak ada kain ataupun benang, bagaimana aku bisa membuatnya? Abel pun bertanya kenapa Ryo tidak membelinya ke kota. Bagaimana Ryo mau ke kota, di sana aja tidak ada satu orang pun untuk Ryo tanyakan, dan dia juga tidak memiliki uang untuk berbelanja. Abel semakin kebingungan, bagaimana Ryo bisa mendapatkan makanan ini, apa mungkin ini hasil berburu? Dan Abel menunjuk sebilah pisau, yang menurutnya alat untuk Ryo berburu. Ryo pun mengiyakan yang Abel katakan, namun untuk berburu, Ryo menjelaskan, bahwa pisau itu hanyalah alat untuk membersihkan hasil tangkapan, dan Ryo pun menunjukkan keterampilan sihirnya, dengan mengisi ulang teko yang sudah kosong dengan air. Sambil menjelaskan dirinya seorang penyihir elemen air. Dari situ Abel pun langsung memahami yang dimaksud Ryo. Dan Abel tampak kagum melihat keterampilan Ryo, karena di kota besar saja pun, Abel menjelaskan, bahwa hanya sedikit saja yang bisa menggunakan sihir, sedangkan kini Abel melihat penyihir di pulau terpencil, dan bahkan hanya Ryo seorang diri yang tinggal. Setelah panjang lebar mereka mengobrol, tiba-tiba Abel tampak serius, dia meminta Ryo untuk menunjukkan jalan menuju lokasi di mana kapal itu terdampar. Ryo pun langsung menunjukkan jalannya, sambil berjalan mereka kembali mengobrol. Di sini Abel berkata, Ryo seorang penyihir kan, tapi di mana tongkat sihirnya? Dengan polos Ryo bilang, bahwa dia tidak memiliki tongkat sihir, dan itu membuat Abel salah paham.
karena Rio telah kehilangan tongkatnya, karena hidup di hutan yang penuh dengan kemiskinan, Abel menganggap Rio sama sepertinya yang terdampar di sana. Abel merasa bersalah, karena telah bertanya yang menurutnya menyinggung perasaan Rio. Maka dari itu untuk menebus kesalahannya, meskipun itu juga dia sendiri yang salah paham, Abel ingin menjaga Rio, jikalau ada bahaya, biar dia yang mengatasinya di barisan depan, dan Rio diam saja di belakangnya. Namun Rio menolak keinginan Abel, dan Abel pun memohon kepada Rio, seenggaknya dia menjadi orang yang berguna bagi Rio, karena sudah berhutang budi kepadanya. Akhirnya Rio pun mengiyakan apa yang diinginkan Abel. Singkat cerita, mereka pun sampailah di tepi pantai, dan Rio tampak kebingungan, karena jasad-jasad yang tadinya berserakan kini telah hilang di sana, dan Abel mulai memeriksa bangkai kapal sambil berkata kepada Rio, jika seandainya Rio tidak menolongnya waktu itu, mungkin dia pun akan mengalami nasib yang sama dengan jasad-jasad yang hilang. Dan di sini Rio menjawab perkataan Abel dengan sangat sopan, membuat Abel canggung, maka Abel meminta Rio untuk jangan terlalu sopan kepadanya. Abel merasa tidak enak bila orang yang telah menyelamatkannya, memanggil dirinya dengan nama kehormatan. Di sini Rio sempat menolak permintaan Abel, karena menurut Rio Abel lebih tua darinya, namun karena kemauan Abel dan juga sedikit memaksa, Rio pun akhirnya menyetujui hal itu, dan mereka pun semakin akrab seperti teman yang telah lama kenal. Setelah sekian lama Abel memeriksa, dan mencari barang yang dia inginkan, namun tidak dia temukan, maka Abel pun harus segera bertemu dengan teman-temannya di kota, dan Abel mengajak Rio untuk ikut bersamanya ke kota Lune, yaitu kampung halaman Abel. Dengan alasan bahwa Abel tidak tahu daerah ini, maka Abel membutuhkan bantuan Rio untuk memandu jalan. と思います。そうか、腹をくくるか。なあ、亮も一緒に行かないか。 Rio pun berpikir sejenak, sampai akhirnya Rio menyetujui permintaan Abel. Dan Rio meminta Abel untuk berangkat besok, karena ia harus bersiap-siap terlebih dahulu. Abel pun sangat senang, dengan adanya Rio yang bersedia menemani perjalanannya. Singkat cerita hari mulai senja, Rio berdiri di taman seorang diri, padahal niat sebelumnya, Rio ingin hidup santai dan damai di hutan, namun tampaknya situasinya akan berbeda sekarang. Malam pun semakin larut, Abel bertanya kepada Rio, yang terlihat dia akan pergi malam-malam. Di sini Rio menjelaskan, bahwa dia ingin berpamitan kepada mereka. Rio menjelaskan mereka hanya ada pada malam hari, jadi Rio akan menemuinya sekarang. Abel pun tampak bingung, karena Rio bilang di sini tidak ada manusia lain kecuali dirinya. Padahal yang dimaksud Rio mereka itu adalah Raja Peri. Singkat cerita, sampailah Rio di tepi danau tempat Raja Peri. Rio mulai berpamitan kepada Raja Peri untuk sementara waktu, lalu Rio berterima kasih atas pembelajaran dalam berpedang dan hadiah yang dia terima. Sebelum Rio benar-benar pergi, Rio pun menentang Raja Peri untuk berduel untuk perpisahan sementaranya. Mereka pun mulai mengangkat pedangnya masing-masing, dan Rio langsung menyerang duluan. Pertarungan tampak sengit dan seimbang, mereka saling jual beli serangan satu sama lain. Rio di sini semakin gesit dan kuat, namun tetap Rio tidak dapat mendaratkan serangannya dan dia berakhir kelelahan. Pertarungan pun telah usai, Raja Peri pergi ke tengah danau, dan Rio menundukkan kepalanya berterima kasih kepada Raja Peri. Tiba-tiba dari tengah danau, Raja Peri berbalik ke arah Rio, lalu Raja Peri mengeluarkan gelembung dari dasar danau, dan gelembung itu terbang menghampiri Rio. Di dalam isi gelembung itu terdapat sebuah jubah Raja Peri, yang sangat mewah dan berkilau. Rio pun menerima kembali pemberian dari Raja Peri, sambil tersenyum Rio sekali lagi Rio mengucapkan terima kasih kepada Raja Peri. ありがとうございます。大切に使わせていただきます。 Raja Peri pun menghilang dan mereka pun berpisah. Singkat cerita, keesokan paginya, mereka pun pergi menuju kota Lune, dengan Rio yang telah mengenakan pakaian pemberian Raja Peri. Mereka pun mulai menyusuri hutan, dengan posisi Abel di depan dan Rio di belakangnya. Tidak lama mereka jauh berjalan, tiba-tiba seekor babi hutan menghadang perjalanannya. Abel menghunuskan pedangnya, dan menyuruh Rio untuk diam dan hanya menyaksikannya. Abel langsung menerjang dengan cepat, dan langsung menggunakan skill pedangnya tusukan total. Babi itu pun langsung meninggoy, dengan tubuhnya yang bolong seperti donat. Rio pun sangat kagum, melihat keterampilan yang ditunjukkan Abel, dan Abel menjelaskan, bahwa itu adalah teknik yang hanya digunakan oleh pendekar pedang, atau petarung jarak dekat.
Singkat cerita, karena hari berganti malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat, dan tidur di dalam pohon besar yang berlubang. Lalu keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanannya, dan di tengah jalan yang akan dilalui mereka, terlihat di tengah sungai ada beberapa monster kadal. Untuk menghemat energi, maka Abel pun memilih jalan memutar untuk menghindari pertempuran. Namun tiba-tiba Rio merasakan sesuatu. Dia memberitahukan Abel bahwa monster kadal itu telah mengikutinya. Abel langsung siap siaga, bersiap melawan monster kadal itu. Namun Rio memberitahukan bahwa monster kadal yang datang jumlahnya sangat banyak. Maka Rio pun akan melawannya dengan sihir. Abel pun bertanya, bagaimana Rio menanganinya, sedangkan Rio tidak memiliki tongkat sihir. Tiba-tiba Lizardman datang, dan Rio langsung menggunakan sihir es terbang, tanpa rapalan mantra, dan juga tongkat sihir. Rio langsung menyapu bersih monster kadal, membuat Abel sangat terkejut, melihat kekuatan Rio. Abel yang penasaran bertanya, bagaimana cara Rio mengeluarkan sihirnya, hanya dengan menyebutkan nama skillnya. Bahkan mengeluarkan 4 es terbang sekaligus dalam satu gerakan. Yang Abel ketahui dari penyihir elemen angin, satu rapalan hanya untuk satu serangan. Rio pun beralasan dengan simpel, mungkin itu berbeda dengan sihir angin, sedangkan dia menggunakan elemen air. Meski Abel sedikit bingung, daripada pusing mikirin yang di luar kemampuannya, dia pun mengajak Rio untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum mulai berjalan, tiba-tiba Rio menunjukkan sihir aneh lagi. Dia mengeluarkan gelas es, yang diisi oleh air untuk mereka minum. Di sini Rio tidak bisa mengelak dari pertanyaan Abel, yang masih penasaran dengan sihir Rio. Dia pun tampak kebingungan untuk menjawab, maka Rio langsung memalingkan wajahnya. Kinosei janai desu ka? Singkat cerita, setelah mereka melewati hutan lebat, Abel memberikan koin yang menjadi mata uang kota Lune. Itu adalah pertama kalinya bagi Rio, melihat koin perunggu di dunia barunya. Rio pun semakin bersemangat, ingin segera sampai di tempat tujuannya, setelah melihat koin tersebut. Di tengah padang luas, tiba-tiba sebuah gundukan batu bergerak, dan ada bongkahan batu yang terlempar ke arah mereka. Abel dengan sigap langsung menebas batu terbang itu, lalu batu lainnya mulai bergerak juga, dan sekarang Rio yang membuat dinding es untuk menahan lemparan batu. Ternyata itu adalah sarang golem. Abel tampak pucat, melihat situasi yang menurutnya berbahaya. Abel pun langsung menerjang ke salah satu golem yang mengepungnya, dan dia berhasil mendaratkan serangannya, sampai golem itu bolong. Namun golem itu langsung meregenerasi lukanya dengan cepat, dan Abel mundur ke dekat Rio, dengan memanfaatkan pijakan ke tubuh golem. Abel memberitahukan Rio, percuma menyerang mereka, setiap luka akan tumbuh kembali. Di sini Rio tampak bersemangat, dia ingin mencoba skill barunya yang sedang ia kembangkan. Tiba-tiba saja Rio memunculkan kubus es raksasa dari atas langit, dan itu langsung menghancurkan golem yang tertimpa. Abel sangat terkejut melihat skill aneh lagi dari Rio. Lanjut Rio mengeluarkan lebih banyak lagi kubus es raksasa, yang langsung menimpa semua para golem, hingga rata dengan tanah. Terlihat di bagian tubuh golem terdapat batu sihir berwarna kuning keemasan, saking besar dan warnanya cerah, Abel pun baru pertama kali melihatnya. Dan Rio berinisiatif untuk mengumpulkan batu sihir itu, sebagai harta rampasan untuk dijualnya nanti di kota. Singkat cerita, Rio dan Abel mengintip monster kuda Nil yang sangat besar sedang tertidur. Lalu tidak lama kemudian, gerombolan Wyvern bermunculan. Kuda Nil raksasa pun terbangun, merasakan kehadiran makhluk lain yang tidak diundang. Mereka pun bertarung satu sama lain, dan hanya dengan sekali raungan dari kuda Nil, para gerombolan Wyvern langsung tumbang berjatuhan. Rio dan Abel yang melihat kejadian itu sangat terkagum-kagum, setelah menyaksikan kekuatan dari kuda Nil raksasa. Singkat cerita, malam pun tiba. Rio dan Abel berkemah di perbukitan. Sepanjang malam mereka mengobrol tentang banyak ras seperti dwarf, elf dan lain-lain. Abel menjelaskan kepada Rio, bahwa dwarf adalah seorang pandai besi yang terampil, dan mereka juga jago bertarung. Lalu di kota Lune terdapat ras elf yang hanya dia seorang diri, kebanyakan mereka membangun pemukiman di tengah hutan. Tak terasa pagi pun tiba, mereka melanjutkan perjalanannya menuju kota Lune. Sepanjang jalan Rio menanyakan hal yang tidak ia ketahui di dunia ini kepada Abel, dan di saat mereka melewati bukit bebatuan, tidak lama kemudian muncul seekor griffin yang menatap tajam mereka.
Abel melihat monster itu, wajahnya langsung pucat dan berkeringat dingin, karena level Griffin bagi para petualang, merupakan ancaman yang bahkan butuh minimal 10 orang rank A untuk melawannya. Rio yang paham situasinya, untuk tidak menimbulkan pertarungan dia melemparkan bekal makanannya ke udara, yang langsung disambar Griffin itu. Setelah Griffin itu pergi, mereka pun langsung dapat bernafas lega. Bokura, 生きててよかったですね。全く同感だ。 Lanjut, Abel dan Rio mulai berjalan kembali dengan tenang. Rio melihat Abel yang tadi sangat ketakutan, setelah berhadapan dengan Griffin, maka dia membuka pembahasan bahwa tidak mungkin mereka berdua dapat mengalahkan Griffin tersebut. Abel pun mengiyakan perkataan Rio, lalu Abel menjelaskan, sudah sangat lama sekali makhluk seperti Bahamut atau Griffin tidak terlihat di mata manusia, jadi sangat jarang orang, bahkan belum ada lagi yang pernah bertarung melawannya. Selagi asik mengobrol, Rio merasakan ada sesuatu di balik bebatuan yang akan dilaluinya. Mereka pun mengintip, dan benar saja, di hadapannya 2 ekor wyvern yang sedang memangsa buruannya. Rio berencana untuk menghadapi wyvern tersebut, karena menurutnya, sepanjang perjalanan terus melewati jalan yang memutar sangat kejauhan, dan pasti setiap jalan yang ia lewati akan sering bertemu para monster, maka Rio ingin membiasakan untuk melawan mereka, hitung-hitung latihan melawan monster liar. Abel pun tidak bisa menolak, dia hanya bisa pasrah, mengikuti rencana Rio. Rio pun maju di barisan depan, dan langsung menggunakan skill tombak es, yang membuat kedua wyvern itu terkunci pergerakannya, lalu diakhiri oleh serangan Abel dengan teknik pedang total, dan mereka pun meninggoy seketika. Tidak lama kemudian wyvern lainnya bermunculan dari balik bebukitan, langsung menyerang Abel. Di sini Abel berhasil menghindar, karena posisi wyvern itu jauh di udara, membuat Abel kesulitan untuk melawannya, karena Abel tipe penyerang jarak dekat. Maka Rio pun langsung berinisiatif menggunakan sihir tombak es. Tiba-tiba saja beberapa es runcing bermunculan di atas wyvern, dan langsung menjatuhkan mereka dalam satu serangan. Abel sangat terkejut, karena ia baru pertama kali melihat penyihir yang dapat mengeluarkan sihirnya dari ketinggian di atas 40 meter dari udara. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan gerombolan wyvern, dan menjarah batu sihir di dalam tubuhnya. Setelah melihat kekuatan Rio yang makin kesini makin abnormal, sekarang malah Abel yang bersemangat untuk terus menyusuri jalan dengan menghadapi para monster yang menghadangnya, padahal sebelumnya dia selalu memilih jalan yang memutar. Tidak berselang lama, kawanan para wyvern semakin banyak lagi bermunculan, dan sekarang mereka pun tidak ragu untuk langsung bertempur melawannya. Setelah mereka terbiasa mengalahkan para wyvern, Rio sangat senang jika harus melawan wyvern lebih banyak lagi. Namun Rio malah diomeli oleh Abel, karena itu sangat merepotkan. Memang menguntungkan bagi mereka, bisa menghasilkan uang dari mengumpulkan batu sihirnya. Tapi itu pun akan sangat menguras stamina mereka. Setelah sampai di ujung bukit, terlihat jalan yang membentang. Abel pun menunjukkan arah yang menuju ke arah kota Kailadi, dan Rio semakin bersemangat, dia sudah tidak sabar ingin segera sampai di kota. Ingin menikmati tidur di kasur yang empuk, dan makan makanan yang enak. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju kota. Singkat cerita, malam telah tiba, Rio dan Abel mampir di sebuah kedai untuk mengisi perut laparnya. Sambil menunggu pesanan tiba, Abel merekomendasikan Rio agar segera mendaftar di Guild Petualang. Selain sebagai identitas, kartu guild juga bisa memudahkan Rio untuk memasuki kota-kota yang akan ia kunjungi. Dikarenakan Rio belum memiliki kartu guild, maka Abel akan menjadi penjaminnya nanti, dengan membayar 1 koin perak untuk memasuki kota. Rio pun berterima kasih kepada Abel, meski caranya yang sedikit konyol. Lalu Abel memberitahu Rio, mengenai batu sihir, selain dapat dijual, itu pun bisa ia jadikan sebagai bahan pelengkap dalam bidang alkemis. Rio yang mendengar alkimia dia nampak sangat tertarik, namun ekspresinya langsung teralihkan oleh seorang pelayan, yang membawa nasi kari. Rio memperhatikan nasi tersebut dengan seksama, lalu dia pun langsung memakannya dengan sangat lahap. Sa, tabeo. Kini itta no nara, okawari shite mo ii zo. Dan 1 piring telah habis, Rio pun menambah 1 piring lagi untuk memuaskan laparnya. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanannya menuju kota Lune. Setelah berjalan cukup jauh sambil mengobrol panjang lebar, Rio dan Abel memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan makan bekal yang masih tersisa.
Singkat cerita sampailah Abel di ujung bukit, dia memanggil Ryo, menunjukkan kota tujuannya sudah di depan mata. Melihat pemandangan ladang gandum yang luas, dan di ujung jalan gerbang menuju kota Lune sudah terlihat. Maka Ryo pun bergegas ingin segera sampai. Terlihat seorang penjaga memperhatikan mereka berdua. Abel melambaikan tangannya kepada si penjaga, dan setelah terlihat jelas orang yang datang itu adalah Abel, si penjaga tampak senang. Dan Abel menjelaskan, sambil memperkenalkan Ryo yang menyelamatkannya. Lalu si penjaga langsung berterima kasih kepada Ryo, yang telah menyelamatkan Abel, karena kabar beredar Abel telah hilang. Abel pun memberikan 1 koin perak untuk biaya Ryo memasuki kota, sedangkan dia menggunakan kartu guild kota Lune. Di sini si penjaga menyuruh Abel untuk langsung menuju guild petualang, karena di sana teman-temannya sedang berkumpul. Mereka pun mulai berjalan menuju guild petualang. Di sini Abel menjelaskan kepada Ryo, orang yang pertama mendaftar guild akan mendapatkan rank F, tapi dengan rekomendasi dari Abel yang seorang rank B, maka Ryo berkemungkinan akan langsung loncat ke rank E atau D. Di sini Ryo memuji Abel yang ternyata ranknya cukup tinggi. Lalu Abel menjelaskan, semakin tinggi ranknya, maka akan semakin banyak quest dan hadiahnya pun akan lebih banyak pula. Namun Abel tidak khawatir kalau Ryo akan kekurangan uang, karena batu sihir yang Ryo bawa termasuk bahan langka, dan itu akan sangat mahal jika dijual di guild store. Singkat cerita sampailah mereka di depan pintu guild petualang. Abel pun langsung masuk bersama Ryo, tiba-tiba saja semua orang di sana sangat terkejut setelah melihat Abel. Mereka langsung disambut hangat, dan dikerubuti oleh para petualang lainnya. Ryo memperhatikan ternyata Abel sangat populer di kota Lune. Karena ruangan jadi berdesak-desakan, penuh dengan orang yang menyambut Abel, Ryo pun memutuskan untuk keluar sejenak, sambil melihat-lihat kota Lune. Baru beberapa langkah Ryo berjalan, tiba-tiba ada seorang gadis ras elf. Gadis itu memandangi Ryo dan dia mengatakan, bahwa baju yang Ryo kenakan adalah milik Raja Peri. Gadis itu pun tersenyum kepada Ryo, dan dia yakin bahwa Raja Peri sangat menyukai Ryo. Ryo tidak berkata apa-apa, dia hanya mendengar dan memperhatikan gadis itu, lalu gadis itu pun melanjutkan perjalanannya dan berpamitan kepada Ryo. Selagi Ryo bengong, tiba-tiba Abel muncul memanggil Ryo untuk segera masuk ke dalam guild petualang. Di sana Abel memperkenalkan Ryo kepada semua orang, bahwa Ryo lah yang telah menyelamatkannya. Semuanya pun langsung bersalaman dengan Ryo, mereka berterima kasih atas pertolongan Ryo kepada Abel. Terlihat warga kota Lune sangat ramah kepada Ryo. Setelah lama berkenalan, lanjut Abel mendaftarkan Ryo ke resepsionis guild. Resepsionis nampak terkejut, karena belum pernah ada anggota pedang merah yang merekomendasikan seseorang. Di sini Abel menjelaskan, karena Ryo adalah orang yang sangat berharga baginya. Lanjut resepsionis memberitahukan, meski itu rekomendasi, tetap saja Ryo harus melewati tes bukti fisik, maupun kekuatan. Maka resepsionis itu pun akan mempertemukan mereka dengan ketua guild, untuk persoalan lebih lanjutnya. Ryo dan Abel disuruh menunggu di ruang ketua guild. Tidak lama kemudian, datang ketua guild dengan sangat terburu-buru. Mereka pun mengobrol sejenak sampai Abel memperkenalkan Ryo, dan ketua guild sangat berterima kasih kepada Ryo telah menyelamatkan Abel. Dengan malu-malu Ryo mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja, dia ada di lokasi kejadian. Lanjut Abel mulai meminta ketua guild untuk mendaftarkan Ryo menjadi petualang dengan rekomendasi darinya sebagai rank D. Di sini ketua guild meminta bukti fisik atau kekuatan Ryo, maka Abel pun menceritakan bahwa Ryo lebih kuat darinya. Dan Abel menunjukkan batu sihir yang mereka hasilkan saat di perjalanan. Ketua guild memperhatikan dengan seksama, setelah dia menyadari bahwa batu sihir itu hasil dari mengalahkan Wyvern, tiba-tiba ekspresi ketua guild langsung terkejut. Ditambah lagi jumlah batunya yang banyak, sama saja seperti gerombolan Wyvern yang akan menghancurkan sebuah negara. Abel pun menenangkan ketua guild agar tidak perlu khawatir, karena ia melawan para Wyvern itu jauh dari pemukiman, yang tepatnya di selatan Gunung Bencana.
Rio yang tidak tahu apa-apa tentang Gunung Bencana Pelanga Pelongo, dan ketua guild menjelaskan, bahwa siapa saja orang yang memasuki wilayah itu, dikabarkan tidak ada yang bisa pulang kembali. Untuk orang biasa bahkan para petualang pun, tidak akan ada yang mau mendekati Gunung Bencana. Lalu Abel dan Rio dapat pulang dengan selamat, bahkan berhasil membawa batu sihir itu, membuat bukti ini lebih dari cukup, untuk Rio langsung loncat ke rank D. Selagi asik mengobrol, tiba-tiba saja pintu ruangan ketua guild terbuka, oleh teman-teman Abel yang terburu-buru ingin segera menemuinya. Selagi mereka mengobrol, ketua guild mengajak Rio untuk melanjutkan pendaftarannya. Dan Abel mengajak Rio untuk mengunjungi suatu tempat, setelah Rio selesai mendaftar menjadi petualang. Lanjut ke Rio dan ketua guild, di ruangan lain ketua guild, yang mengetahui kemampuan Abel, karena tidak mungkin baginya untuk bisa mengalahkan Wyvern sendirian. Maka dari itu ketua guild meyakini, bahwa Rio adalah orang yang sangat terampil. Dan itu sudah cukup untuk memenuhi syarat sebagai rank D. Ketua guild pun menepuk pundak Rio cukup keras, dia nampak keheranan, meski Rio seorang mage, tapi Rio pun memiliki tubuh yang sangat kokoh. Omae-san no chikara ga soutou da tte koto da. Machigai naku D級 登録できる実力さ。いた。Omae-san mahou tsukai rashii ga, karada mo kekkou kitaete ru na. Tidak lama kemudian resepsionis datang, sambil membawa perlengkapan untuk kartu guild. Selagi ketua guild mengurus dokumen tentang Rio, resepsionis pun mulai wawancara tentang Rio. Karena Rio orang baru di kota Lune, maka setiap anggota petualang baru, akan diberikan asrama untuk sementara waktu tinggal, selama 300 hari ke depan. Lalu resepsionis menerangkan tentang memasuki Dungeon, dan untuk menghasilkan uang, maka Rio harus menyelesaikan kues yang nanti dia pilih. Selain hadiah dari kues, para petualang pun akan mendapatkan barang jarahan, dari para monster yang mereka kalahkan. Lanjut Rio didaftarkan sebagai pemula, yang akan mengikuti kursus, dan akan dimulai lusa untuk pengalaman menjelajah Dungeon. Setelah wawancara selesai, lanjut ke tahap berikutnya. Untuk membuat kartu guild, resepsionis menyuruh Rio untuk menyeken sidik jarinya, sampai kartu itu jadi dan menunjukkan informasi Rio yang sebelumnya diwawancara. 登録。どうぞ。Tidak lama akhirnya kartu guild petualang Rio telah selesai. Sekarang Rio telah resmi jadi seorang petualang kota Lune. Setelah resepsionis selesai dan pergi, ketua guild yang sangat bersyukur atas kepulangan Abel, maka dia akan menyebarkan berita ke seluruh kota, bahwa Abel telah kembali. Singkat cerita, Rio pun dijemput oleh Abel, dan Abel ingin mengajak Rio mengambil hadiah karena telah memandunya menuju kota Lune. Juga Abel ingin membelikan Rio baju baru dan tongkat sihir, sebagai tanda terima kasihnya. Rio pun berterima kasih atas kebaikan Abel, namun Rio kebingungan mengenai Abel yang ingin membelikannya sebuah tongkat sihir. Di sini Abel menjelaskan karena Rio seorang mage, maka Rio memerlukan tongkat sihir. Namun di sini Rio menjelaskan, bahwa dia bisa menggunakan sihir dengan baik tanpa perlu tongkat sihir. Sedangkan ia juga suka bertarung menggunakan pedang. Lanjut Abel menanyakan di mana pedang Rio. Rio pun menunjukkan pedang pendek di pinggangnya, yang membuat Abel kebingungan, karena menurutnya itu lebih terlihat seperti pisau. Ken nano ka? Are? それより、アベルに聞きたいことがあります。実は、根本的なことをいろいろ知らないことに気づきました。Singkat cerita Rio pun selesai berbelanja. Di sini Rio memikirkan sesuatu yang janggal, karena di dunia sekarang banyak kesamaan dengan di bumi, seperti mengukur panjang atau lebar, dengan hitungan meter atau sentimeter, satu hari sama dengan 24 jam, belum lagi makanan di sana tersedia nasi kari. Hal itu membuat Rio berpikiran bahwa sebelum dirinya, pasti ada seseorang yang dari bumi sudah ada ke sini sebelumnya. Selagi Rio berpikir keras, tiba-tiba Abel pun datang dan Rio langsung berterima kasih atas traktirannya. Berhubung Abel masih banyak waktu senggang, maka Abel pun mengajak Rio ke suatu tempat. Ternyata Abel mengajak Rio makan-makan di kedai bersama teman Abel dan yang lainnya. Untuk merayakan kedatangan Abel kembali. Singkat cerita keesokan paginya, Rio sedang berjalan bersama resepsionis guild menuju asrama. Sampai di kamar yang dituju mereka, di sana pun sudah ada dua orang petualang pemula, yang mendiami kamar tersebut. Lanjut resepsionis menjelaskan bahwa Rio akan bergabung bersama mereka di kamar yang sama.
Mereka pun menyambut hangat Rio, dengan langsung memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang rambut coklat bernama Niels, dan yang berambut pirang bernama Eto. Selagi asik mengobrol untuk mengakrabkan diri, tiba-tiba resepsionis datang lagi, dengan membawa satu petualang baru lagi yang bernama Amon. Di sini Amon mau tidak mau menjadi petualang, karena dia seorang anak yatim piatu, dan umurnya pun masih 16 tahun, untuk menafkahi dirinya maka dia ingin menjadi petualang Dungeon. Pindah ke situasi Abel dan teman-temannya. Tiba-tiba di sini salah satu teman Abel yang bernama Lin tampak kesal, karena dia mendengar penjelasan tentang Rio, yang bisa menggunakan sihir kubus es yang sangat besar, bahkan dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih dari 40 meter. Abel menceritakan hal yang ia lihat sendiri, sedangkan Lin terus mengotot, karena menurutnya, setiap sihir yang muncul tidak akan jauh dari si perapal mantranya. Ria pun menenangkan Lin yang emosinya semakin menggebu-gebu. Di sini Ria menjelaskan, bahwa seorang mage yang mampu melakukan hal itu hanya ada satu orang, yaitu penyihir Inferno yang terkenal. Dia mampu membakar 1000 pasukan hanya dengan satu rapalan saja. Maka Ria berpikiran, jika yang dikatakan Abel benar tentang Rio, maka Rio adalah mage yang sangat luar biasa. Dan jika seandainya Rio berpihak kepada kekaisaran, lalu berbalik melawan mereka, itu akan sangat berbahaya bagi kota Lune. Namun di sini Abel meyakinkan teman-temannya, karena Abel percaya bahwa Rio tidak akan melakukan hal itu pada mereka. Ditambah Rio sangat tidak menyukai kekaisaran Debuhi. Yang sepanjang perjalanannya selalu Rio bahas, nama kekaisaran Debuhi terdengar sangat jelek bagi Rio. Sekarang Rio telah resmi menjadi petualang, sebelum lanjut ke prakteknya, Rio mengikuti teori dan dasar-dasar mengenai dungeon di dalam kelas. からは実際にダンジョンの第一層に潜ることになる。いよいよダンジョンに潜るんですね。緊張してきました。Rio bertanya kepada instruktur dungeon, apa ada cara untuk berteleportasi ke setiap lantai yang telah dilalui. りょう。はい。一度クリアした階層までの転送機能みたいなものはないのでしょうか。Di sini instruktur menjelaskan, dungeon di selatan bisa melakukan hal itu, sedangkan yang di kota Lune tidak bisa seperti itu. Amon yang merupakan teman sekamar Rio, kebingungan dan ingin tahu apa yang Rio tanyakan barusan. Amon sangat kagum terhadap Rio, karena sangat pantas bagi Rio, seorang pemula tapi sudah berada di rank D. ルンの町のダンジョンは町の中央に位置しているが、 Lanjut ke praktek menjelajah dungeon. Letak dungeon di kota Lune tepatnya berada di pusat kota, dengan bangunan yang dikelilingi benteng tinggi dan tebal, seperti Colosseum. Seperti yang instruktur jelaskan sebelumnya, tugas para petualang adalah membasmi para monster, yang setiap tahun mereka terus bertambah banyak. Jika dibiarkan, maka para monster akan semakin banyak, dan mereka akan menjebol dungeon untuk memasuki dunia manusia. Karena petualang yang masih sangat kurang, terkadang para monster ada beberapa yang berhasil masuk ke dunia manusia. Instruktur menyampaikan, bahwa dahulu pernah terjadi, tiba-tiba saja gelombang besar para monster memasuki dunia manusia, dan itu menjadi bencana bagi para penduduk kota Lune. Makanya sekarang dibangun dinding yang mengelilingi dungeon, untuk mencegah hal tersebut. Singkat cerita, setelah panjang lebar mendengarkan penjelasan instruktur, sekarang mereka tiba di sebuah bangunan kecil, yang merupakan kantor guild, untuk mendaftarkan data diri petualang, beserta jam masuk atau keluarnya para petualang. Hal ini untuk memudahkan para tim penyelamat, apabila ada seseorang yang terjebak di dalam dungeon. Lanjut ke tahap berikutnya, setelah Rio Amon dan petualang pemula lainnya selesai mengisi formulir, mereka mulai memasuki dungeon. Sambil berjalan Rio memperhatikan Amon yang sedikit gugup, berbeda dengan Rio yang sudah terbiasa dengan pertarungan sewaktu dia masih tinggal di Pulau Rando. Setelah jauh berjalan menuruni anak tangga, tibalah mereka di rest area dungeon, di sana juga banyak para petualang lainnya yang tengah beristirahat. Rio dan Amon pun mulai menyusuri lorong dungeon lantai 1, yang dikhususkan untuk para pemula. Tidak lama kemudian, Rio merasakan ada sesuatu di balik kegelapan, dan Rio pun mengingatkan Amon untuk tetap waspada. Amon yang tidak sepeka Rio, dia kebingungan, karena tidak dapat melihat ataupun merasakan sesuatu. Dan Rio menjelaskan monsternya memang cukup jauh di depan mereka. Sebelum mendekati para monster, Rio menyusun strategi bersama Amon untuk melakukan serangan. Tidak lama kemudian, muncul semut prajurit edisi pemula. Rio menjelaskan kepada Amon, titik kelemahannya adalah di bagian lehernya, karena rapuh jadi sangat mudah dipenggal. Setelah monster semut mendekat, Amon menghunuskan pedangnya, dan Rio langsung merapal mantra es terbang, untuk melumpuhkan monster tersebut. Setelah monster itu terjebak oleh skill Rio, maka Amon maju sebagai Algojo untuk mengeksekusi.
Lanjut Ryo mengatakan kepada Amon, jika dipastikan monster itu dikalahkan, maka kita harus mengambil batu sihirnya, anggap saja itu sebagai imbalan. Amon yang benar-benar pemula banyak yang tidak dia ketahui, berbeda dengan Ryo. Singkat cerita Ryo dan Amon telah cukup menjelajah dungeon lantai 1, dan mendapatkan beberapa batu sihir, maka mereka pun merayakan keberhasilannya bersama teman sekamar, dengan minum-minum di sebuah kedai. それでは、リョウとアモンの講座終了と初ダンジョン突入を祝して乾杯。 Mereka sangat kagum terhadap Ryo dan Amon, di hari pertama praktek saja, sudah bisa mengalahkan prajurit semut. Amon menjelaskan bahwa dirinya hanya sebagai pengeksekusi saja, semuanya berkat Ryo yang sudah melumpuhkan para monsternya. Ryo pun memuji Amon yang sedang merendah diri. Ryo melihat potensi Amon, dalam menggunakan serangan jarak dekatnya cukup terampil, meski dia masih gugup. 初ダンジョンでソルジャーアントを勝ってくるとは。やるね、二人とも。いえ、私はとどめを刺しただけで、りょうさんが動きを止めてくれたおかげです。アモンがきちんと歯を立てて切ったから倒せたんです。卑下する必要は全くないですよ。Dan Amon berencana besok pun ingin menjelajah dungeon lagi, karena dia ingin lebih kuat dan mengasah kepekaannya seperti Ryo. Karena Amon tidak ada teman untuk menjelajah dungeon besok, maka Ryo pun mengajaknya untuk jalan bersama. Kebetulan Ryo ingin menembus lantai ketiga. Karena Ryo penasaran dengan adanya monster semut di lantai pertama, sedangkan lantai pertama biasanya hanya ada monster kelelawar. Ryo semakin berpikir keras mengenai keanehan di dungeon sekarang ini. Lagi asik mengobrol sambil minum-minum, tidak lama kemudian datang Abel menghampiri mereka, sambil menjelaskan bahwa semut itu bisa menggali terowongan menuju lapisan 2 atau 1. Teman-teman Ryo yang melihat adanya Abel sangat terkejut, karena sosok Abel bagi petualang sangat disegani. Abel mengobrol dengan Ryo sangat akrab, membuat teman-teman Ryo semakin kagum lagi. Di sini Abel memperkenalkan dirinya, meski teman Ryo sudah pada tahu tentangnya. Dan Abel menjelaskan bahwa Ryo sangat kuat, namun kepribadiannya yang cukup aneh, maka mereka harus terus mengawasinya. 喧嘩なら買いますよ。アベルって。赤き剣の。Tiba-tiba saja Nils berdiri tegak, dia langsung memberi hormat kepada Abel, karena Nils merupakan pendekar pedang juga, dia sangat mengagumi sosok Abel. Tidak lama berselang mereka mengobrol, tiba-tiba teman-teman Abel pun berdatangan, mereka menanyakan perihal Abel di sana. Abel menjelaskan, dia sebagai veteran, mencoba memberi masukan bagi para petualang pemula. アベルこんなところにいた。アベル、ギルドマスターへの報告があると言ったでしょ。逃げないで。いや、ほら、ベテランとして新人君たちに色々と指南を。ウォーレン。Tiba-tiba Warren langsung menggendong Abel secara paksa, untuk segera melapor ke ketua guild, dan Lin yang masih penasaran terhadap Ryo, dia menatap tajam yang membuat Ryo gugup. 何ですか？リン。はーい。りょう、ごめんなさいね。私たちギルドマスターに報告しないといけないから、アベルをもらっていくわね。 Lanjut mereka pun pergi dari sana setelah Ria memanggil Lin. Di perjalanan Lin masih membahas tentang Ryo, di sini Abel menjelaskan, santai jangan terburu-buru, suatu saat nanti kalian akan melihat kekuatan Ryo yang sebenarnya. Singkat cerita keesokan paginya, Amon yang penuh semangat bergegas ingin segera memasuki dungeon. 行ってきます。アモン、そんなに急がなくても。 Setelah selesai mendaftar, dan di dalam dungeon sudah ada sekawanan monster serigala yang menerjang ke arah mereka, Ryo langsung melumpuhkan serigala itu dengan sihir es. Dan Amon pun semakin mahir menggunakan pedang, dengan sangat mudah Amon mengeksekusi para serigala. Di sini Ryo memperhatikan teknik Amon, yang menurutnya itu mirip dengan yang digunakan oleh Abel. Amon menjelaskan bahwa dia belajar teknik itu dari gurunya yang bernama Kero, dan dia tinggal di desa, namun dulunya Kero juga seorang petualang yang berlatih di pusat kota Lune. Dan Amon kebingungan tentang Ryo, meski Ryo seorang mage, tapi Ryo mengetahui banyak hal tentang teknik pedang. Ryo memberitahu Amon bahwa dia hanya mengetahui beberapa teknik saja, padahal Ryo mempelajari teknik pedang dari Raja Peri. Bahkan Ryo pun memberi masukan kepada Amon agar banyak berlatih fisik, karena dilihat-lihat Amon ini mudah kelelahan. Dan Ryo menyuruh Amon untuk sering berlari untuk meningkatkan staminanya.
Ternyata yang Ryo sampaikan kepada Amon, itu adalah pengalamannya selama berpergian bersama Abel, dan Ryo selalu memperhatikan apa yang dilakukan Abel. Amon pun semakin termotivasi oleh perkataan Ryo. そろそろ回復しましたか？はい、大丈夫です。無理はダメですよ。アモンの戦い方は疲労しやすいでしょうから。が、アベルですら、早朝に型の稽古をしていました。アベルは剣の天才ですが、天才でも努力するのです。Singkat cerita, petualangan menjelajah dungeon selesai sampai di sana, dan keesokan paginya. Ryo tidak ikut menjelajah dungeon, karena Ryo ada urusan yang lain dulu. Ryo langsung berangkat lagi menuju suatu tempat. Ternyata Ryo menuju gedung perpustakaan. Di sana penjaga perpus menghantarkan Ryo, dan menunjukkan letak-letak buku yang Ryo butuhkan. はい。図書館がこんなに広いなんて思いませんでした。錬金術について全くの初心者ということであれば、こちらをお勧めします。Ryo pun mengambil banyak buku untuk ia baca dan pelajari. Selagi Ryo membaca buku di halaman perpustakaan, tiba-tiba langit mulai gelap, di sana terjadi gerhana matahari. Ryo kebingungan dengan apa yang terjadi, karena tadinya halaman itu ramai dengan aktivitas orang-orang, namun tiba-tiba saja sepi senyap dan hanya ada dia seorang. Tiba-tiba saja ada serangan yang sangat kuat ke arah Ryo. Untungnya dengan refleks dan insting yang kuat, Ryo dapat dengan cepat menahan serangan tersebut. Terlihat sesosok manusia setengah binatang, yang ternyata dia yang telah melancarkan serangan ke arah Ryo. Ryo memperhatikan orang tersebut, dengan daya serang yang begitu kuat, Ryo beranggapan bahwa orang itu adalah Akuma, atau ras demon. Dijelaskan, Akuma adalah sosok iblis yang tingkat kekuatannya hampir sama dengan ras monster BHBH atau Griffon. Lanjut ke situasi tegang, Ryo berencana melarikan diri, karena ia ragu untuk dapat mengalahkannya, sedangkan orang asing ini, sudah menyiapkan bola api yang sangat besar dan kuat di telapak tangannya. Sebelum bola api itu dilesatkan, Ryo langsung membuat dinding es untuk menahan daya ledaknya. Terlihat ledakan yang sangat dahsyat di area tersebut, ditambah serangan lanjutan dengan tembakan peluru angin, yang untungnya Ryo dapat menghindari serangan tersebut, dan hanya mengenai bahu kirinya. Makhluk asing ini sangat terkejut, melihat Ryo dapat menghindari serangannya yang secepat kilat, dan pakaian yang Ryo kenakan, dia pun mengetahui asal-usulnya. Karena sihir api dan angin tidak dapat mengalahkan Ryo, orang itu pun berencana menyerang Ryo dengan pedang. Dan Ryo pun langsung menghunuskan pedang Raja Perinya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi begitu sengit, Ryo hanya melakukan pertahanan, sampai Ryo melakukan serangan balik dengan kombinasi sihir esnya. Namun tidak satu pun serangan Ryo yang mengenainya, karena orang tersebut sangat lincah dan gesit. Tapi di sini Ryo membandingkan serangan fisik orang itu yang tidak terlalu kuat, dibandingkan dengan gurunya yaitu Raja Peri. Orang asing ini semakin penasaran kepada Ryo, karena seorang Raja Peri bisa menyukai seorang manusia. Bahkan ketika dia hendak melakukan serangan bola api, dengan cepat Ryo langsung memadamkannya dengan sihir es tanpa rapalan. その剣も妖精王の剣。貴様、一体何者なのだ。なんだその生成スピードは。この化け物め。Membuat orang itu semakin ingin melenyapkan Ryo. Dan orang itu menganggap Ryo sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Mereka pun lanjut ke pertarungan jarak dekat. Ryo terus menahan serangan orang asing ini yang sangat brutal. Dan di saat orang asing ini memberi celah untuk Ryo, maka Ryo pun mulai melancarkan sihir es yang sangat banyak, namun orang itu pun menahan serangan Ryo, dengan api tornado yang mengelilingi tubuhnya. Lanjut Ryo membuat serangan dari kedua arah yang berbeda, dan orang itu pun membuat dinding tanah yang melindunginya. Namun serangan Ryo yang membabi buta, dengan macam-macam teknik sihir, akhirnya Ryo dapat melukai orang tersebut, dengan water jet. Lalu Ryo menerjang, dan ingin mengakhiri pertempurannya dengan tebasan dari atas langit. Namun orang itu tidaklah lemah,
dia pun melompat dan memblok serangan Ryo, hingga terjadi benturan pedang. Di tengah beradu kekuatan, Ryo melihat luka-luka orang itu meregenerasi sangat cepat, yang membuatnya lengah, sehingga Ryo dapat dipukul mundur sampai membentur bangunan sangat keras. Lanjut orang itu menyiapkan bola api yang hendak dilemparkan kepada Ryo, namun Ryo yang lebih cepat, sudah menyiapkan sihir tetesan air panas dari udara, yang membuat orang itu terdiam karena kalah cepat dengan Ryo. Alhasil setiap tetesan air yang mengenai tubuhnya, membuat luka yang membuat kulitnya melepuh terbakar. Orang itu pun sampai menjerit sangat kesakitan, lalu dia melindungi tubuhnya dengan barrier dari elemen angin, lalu meledakkan dengan api, untuk menyingkirkan partikel-partikel air di sekitarnya. Dia pun sangat marah dan ingin mengamuk, namun batas waktunya sudah berakhir, yang terlihat gerhana mulai menyingsing. Maka orang itu pun menghentikan serangannya, lanjut orang itu memperkenalkan dirinya yang bernama Leonor Uracha, begitupun Ryo memperkenalkan dirinya juga. 我が名はレオノール・ウラカ・アルベル・ケルケじゃ。その方の名は？僕の名はリョウだ。悪魔よ。 Karena dia merasa terhibur atas pertarungan yang sudah cukup lama dia nantikan. Dia pun ingin segera bertemu lagi bersama Ryo untuk melanjutkan pertarungannya yang terhenti karena durasi gerhana telah selesai. Uracha pun menghilang dari sana, dan Ryo pun kembali ke dunianya lagi dengan sangat lega. Seandainya Ryo tidak memakai jubah Raja Peri, berkemungkinan dadanya akan berlubang oleh serangan Uracha. Efek samping setelah Ryo ketarik dalam dimensi lain, membuatnya sangat pusing dan kelelahan, maka Ryo akan segera pulang, dan dia ingin membeli beberapa buku untuk dibacanya nanti. Namun rekening Ryo yang tipis, maka Ryo berencana menjual batu sihir hasil jarahannya sewaktu bersama Abel, alhasil Ryo memiliki banyak uang untuk belanja sesuka hati. 当面お金に困ることはなさそう。お金のためにアクセク働く必要がない。なんと素晴らしい言葉であろうか。 Sampailah Ryo di kamarnya, dia melihat teman-temannya belum ada yang pulang, Ryo pun berjalan ke arah jendela, tidak disengaja Ryo melihat teman-temannya yang sedang dirundung oleh beberapa anak lainnya. Namun tiba-tiba saja teman-teman si perundung langsung pada tepar, ternyata itu ulah Ryo yang menyerang mereka dari belakang. さっきあなたはいいことを言った。襲ってくる前に一言言ってくださいと。 Orang yang merundung teman-teman Ryo itu bernama Dan, dia berasal dari kamar guild kelas 1, berarti dia orang kaya raya. Ryo tidak memperdulikan latar belakang Dan, Ryo berjalan melewati Dan, namun tiba-tiba Dan yang kesal hendak memukul Ryo, maka Ryo pun menarik pedangnya dan memukul Dan dengan gagang pedang. Membuat si Dan sampai muntah dan tergeletak kesakitan. Lanjut Ryo memberi ramuan pemulih kepada Eto, karena dia merupakan healer, lanjut ke Nils dan Amon. まずは神官のあなたが回復を。面目ない。朝からアモンの体力作りに付き合ってずっと走ってたんでしょ？仕方ないですよ。 Karena teman-teman Ryo yang kelelahan setelah menemani lari bersama Amon, maka Ryo mengajak mereka untuk memulihkan diri di tempat berendam air panas. Dan di sana Ryo sedang diobati oleh Eto, terlihat bahu Ryo yang memar atas serangan dari Uracha. Eto menjelaskan tulangnya tidak patah, tapi tetap saja itu adalah pukulan yang sangat kuat. Dan itu akan sangat bahaya jika mengenai tepat di jantungnya. Ryo pun menjelaskan, sebenarnya itu ditempatkan mengarah ke jantungnya, namun Ryo dapat menghindarinya. Di sini Nils sangat terkejut, Ryo yang sekuat itu saja begitu kewalahan, Nils begitu penasaran tentang sosok makhluk yang bisa melukai Ryo. Ryo tidak menjelaskan tentang Uracha, namun lain kali bila waktunya tepat Ryo akan memberitahukannya. Karena sosok Akuma sangat jarang terlihat, berkemungkinan mereka tidak akan percaya dengan apa yang Ryo bicarakan. Lanjut Ryo pun menikmati masa rendamannya sambil memikirkan makhluk Akuma, yang diberitahukan bahwa Uracha adalah salah satunya, yang dalam artian ada lagi Akuma-Akuma lainnya di luar sana. Sekarang adalah pertama kali Amon, Nils, dan Eto menjelajah dungeon bersama terkecuali Ryo. Mereka berhasil menaklukkan sekawanan para goblin, dan Amon mendapatkan sedikit luka goresan, maka Eto langsung menggunakan skill pemulihannya. Dirasa situasi tidak sangat menguntungkan, mereka pun ingin menyudahi menjelajah, karena tidak seharusnya di lantai yang mereka lalui ada goblin pemanah. Mengingat perkataan Abel, jangan memaksakan, utamakan keselamatan, bertahan hidup adalah prioritas. 言われるまでもなく命は大事だろ。確かにそうですね。 Akhirnya mereka pun pergi dari dungeon tersebut. Keputusan yang sangat bijaksana bagi Nils, Eto dan Amon, karena tidak berselang lama setelah mereka pergi, di sana muncul sosok goblin raksasa, yang mungkin itu akan membahayakan keselamatan mereka.
Pindah ke lain sisi, di sini Ryo sedang sendirian dan mengingat tentang pertarungannya bersama Leonor Uracha. だけど、生成スピードは決して負けていなかったはず。Ryo memikirkan cara untuk menutupi kekurangannya, yang hanya menguasai elemen air, tapi dia ingin menciptakan sihir air itu, untuk mempercepat pergerakannya, seperti Uracha yang menggunakan elemen anginnya, untuk bergerak lincah dan gesit. Ryo pun berpikir sejenak, dia memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahannya. Tidak berselang lama, maka Ryo pun membuat sihir es di pijakan kakinya, untuk dia melakukan pergerakan cepat, dengan meluncur di lantai es yang licin, dengan bantuan daya dorong dari waterjet yang ia lengkapi di bagian punggungnya. Percobaan pertama Ryo berhasil, meskipun itu belum cukup cepat, tapi Ryo sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Karena caranya sudah ditemukan, dan Ryo tinggal meningkatkan kecepatannya. Dirasa latihan hari ini sudah cukup, maka sekarang Ryo pun pergi ke perpustakaan, untuk mencari informasi tentang Akuma dan alkimia. Pindah ke sisi lain di gedung perpustakaan. Di sana sudah ada Lin yang sedang membaca buku, dia mencari informasi tentang sihir Ryo, yang menurutnya tidak masuk akal. Sudah banyak buku yang Lin baca, bahkan di buku sihir terlarang pun tidak ada yang menjelaskan mengenai sihir yang Ryo gunakan. Menurut Lin, untuk master sihir seperti Hilarion pun, itu tidak akan bisa melakukannya. Kalaupun itu ada, pastinya itu adalah sihir ciptaan sendiri, namun hanya sihir inferno dan kekaisaran, yang sanggup melakukan sihir seperti yang Ryo lakukan. Selagi Lin sibuk bergumam sendiri, tidak lama kemudian ada Sera yang dari ras elf menyapanya. Sera tampak keheranan, melihat Lin tumben berada di perpus membaca buku. Dengan sopan dan ramah, Lin memberitahukan bahwa dia sedang mencari sesuatu, namun jawabannya tidak ia temukan sama sekali. Di sini pun Lin mulai mengobrol dengan Sera tentang hal lain. Lin membahas kues Sera yang harus pergi ke ibu kota kerajaan. Ternyata Sera baru pulang dari sana, lalu Sera pun berpamitan pergi, karena ada seorang utusan yang sudah menunggunya. ようやく帰ってきたところなの。ごめんなさい。私、司書の方を待たせているの。じゃあ、またね。 Pindah ke Guild Petualang. Di sini Nils yang menyukai resepsionis Guild, dia selalu belak-belakan memuji Nina, maka Nils pun kena getok oleh Eto. Nina menyambut hangat mereka semua, yang sedang menyerahkan hasil jarahan batu sihir, dan Nina memperhatikan salah satu batu yang cukup besar, yang dikonfirmasi kebenarannya berasal dari goblin pemanah. Nina menyampaikan, bahwa sudah bertahun-tahun keberadaan goblin di lantai 5 itu tidak ada. Maka Nina langsung bergegas untuk melapor kepada ketua guild, dan akan memasang pemberitahuan di papan berita. Tidak lupa Nina pun berterima kasih kepada mereka semua atas informasinya. Dan mereka pun pergi dari kantor guild petualang, untuk menjual hasil jarahannya. Di sini ketua pun sedikit kebingungan, mendengar kabar adanya goblin di lantai 5, karena seharusnya mereka berada di lantai 10 ke atas. Ketua guild sedikit cemas, lalu dia menanyakan keberadaan pedang merah dan brigade putih. Nina menjelaskan mereka baru kembali dari penjelajahan 2 hari lalu. Ketua guild pun menyuruh Nina untuk memanggil pedang merah dan brigade putih, untuk menghadapnya. Yosh, 赤き剣と白の旅団、両方に来てもらえ。ここ執務室で依頼する。 Singkat cerita, Abel dan teman-temannya sedang berjalan menuju ketua guild. Sepanjang jalan Abel mengeluh, mengenai kues yang akan mereka kerjakan. Setelah tiba di ruangan ketua guild, ternyata di sana sudah ada Pelpe, yang sudah menunggu kelompok pedang merah. Mereka pun saling menyapa dengan sopan, dan sedikit berbasa-basi. 必ずその挨拶だな、アベルは。赤き剣、白の旅団、共に来てくれたことに感謝する。 Langsung ke intinya saja, ketua guild mulai membahas adanya kejanggalan mengenai lantai 5 yang dihuni goblin. Untuk bukti kebenaran informasi ini, ketua guild menyampaikan, para petualang yang bertemu goblin itu pulang dengan membawa batu sihirnya. Lalu ketua guild berencana ingin mengutus masing-masing kelompok mereka, untuk memasuki dungeon lantai 5. Dan memastikan adanya pertanda gelombang besar. Karena itu sangat membahayakan bagi petualang lain, bahkan bisa menyebabkan kejadian 10 tahun yang lalu, di mana para monster berhasil menjebol pintu dungeon, dan menyerang para manusia. 魔物の爆発的増加現象、大解消。前回の発生から10年が経とうとしているからな。
いつ起きてもおかしくない状況ではあった。確かにゴブリンアーチャーが5層で発見されるなんて十分に前兆の可能性があるわね。Ketua guild pun menawari mereka dengan bayaran 100 koin emas di muka, dan 200 koin emas lagi setelah mereka menyelesaikan misinya. Ketua guild memberitahukan kepada mereka, misi ini hanya untuk memastikan pertanda, jika seandainya gelombang sudah terjadi, maka mereka harus segera kembali ke permukaan, dan langsung melaporkan situasinya. Dan jika seandainya itu terjadi, ketua guild pun sudah mempersiapkan, untuk mengutus petualang lain di dinding ganda untuk melakukan defensif. Dan rencana ini akan dimulai besok pagi. Untuk menghindari keterlibatan petualang pemula, ketua guild pun sudah mulai memasang informasi mengenai penutupan dungeon untuk sementara waktu. Setelah selesai pembahasan misi ini, kelompok pedang merah dan brigade putih menerima misinya, dan akan bersiap-siap untuk keesokan paginya. 掲示板にはダンジョン探索は禁止という張り紙をしてある。赤き剣、白の旅団、この依頼引き受けてもらえるか。ああ、赤き剣はその依頼引き受ける。白の旅団、依頼引き受けます。 Keesokan paginya, pindah ke situasi Rio dan teman-temannya. Di sini Rio berencana pergi ke perpustakaan, yang lebih besar dan lengkap dari yang sebelumnya. Di perpus yang ingin Rio kunjungi, tidak semua orang bisa memasukinya, karena hanya rank D ke atas yang dapat ke sana. Menurut informasi, di perpustakaan utara juga terdapat buku-buku kuno dan kitab-kitab terlarang, yang kebetulan Rio butuhkan untuk mencari informasi tentang Akuma dan alkimia lainnya. Lalu Nils dan yang lainnya pun ingin bersiap-siap untuk menjelajah dungeon, yang belum mereka ketahui, bahwa untuk sekarang dungeon sedang dinonaktifkan. Singkat cerita, Rio pun mulai berjalan pergi menuju perpustakaan utara. 行ってきます。 Setibanya Rio di perpustakaan, dia bertemu lagi dengan Sera yang sedang membaca buku. Sera mulai menyapa Rio dengan ramah, dan Sera pun yang pertama kali menghampiri Rio untuk berjabat tangan, lalu mengajak Rio berkenalan. 私はセイラだ。よろしく。あ、はい。冒険者のリョウです。なんとなくリョウとは、また会える気がしていたよ。 Mereka pun mengobrol sejenak, sampai Sera menanyakan perihal Rio sampai mengunjungi perpustakaan. Rio pun memberitahukan bahwa dia sedang mencari buku tentang alkimia, yang membuat Sera begitu terkejut, ditambah lagi Rio mengatakan, bahwa dia ingin belajar untuk membuat golem, yang membuat Sera semakin terkejut lagi. Lalu Sera menjelaskan, bahwa di sini tidak ada buku yang membahas secara spesifik tentang hal tersebut. Namun ada beberapa buku yang berkaitan hal itu, yang menurut Sera akan berguna bagi Rio. Maka Sera pun menunjukkan rak, di mana letak buku yang diinginkan Rio. Lalu Rio pun mengikuti Sera, meski itu sedikit merepotkannya. 大体の本の場所ならわかるから。いいんですか？もちろん。リョウも本が好きなのか？ Sambil berjalan dan mencari-cari bukunya, mereka terus mengobrol dan semakin akrab. Di sini Rio menanyakan bahwa Sera yang sebagai ras elf, dan juga seorang petualang juga kan. Sera pun mengiyakan pertanyaan Rio, lalu Sera memberitahukan, bahwa dia adalah anggota Partian Angin rank B, namun itu pun hanya dia seorang diri, yang menjadi anggotanya. Rio mendapat info bahwa di kota Lune hanya ada satu ras elf, dan ternyata itu Sera. Di sini Sera menjelaskan, bahwa cukup aneh bagi dirinya, yang seharusnya ras elf itu memang habitatnya di tengah hutan, dan jauh dari pemukiman manusia, namun Sera merasa senang berada di kota Lune, berdampingan dengan para manusia. Singkat cerita, mereka pun sampai di rak lokasi buku-buku yang Rio butuhkan. Pindah ke lain sisi, di mana pintu gerbang menuju dungeon ditutup rapat. Dan di atas dinding pertahanan sudah ada ketua guild, juga para petualang yang sedang bersiaga. Mereka memperhatikan dengan seksama, menunggu kedatangan para goblin, yang sudah bersiap keluar dari dungeon. Tidak lama kemudian pintu dungeon langsung terlempar jauh, didobrak oleh gerombolan goblin. Ketua guild langsung memberi komando, untuk para pemanah menyerang mereka, lalu disusul dengan serangan sihir fireball. 攻撃開始！できる限り遠距離で削る！魔法と弓矢で攻撃しろ！
Para goblin banyak yang berguguran, namun dari para manusia pun banyak juga yang terluka parah. Karena ketua guild sudah menyiapkan rencana yang sebelumnya, dia telah bekerja sama dengan Komandan Neville, yang ikut menyerang di dinding bagian utara. Meski pertempuran dari ras manusia lebih mendominasi, namun para goblin yang begitu banyaknya terus bermunculan, hal itu membuat ketua guild sedikit cemas. Melihat saking banyaknya para goblin, yang bahkan di tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak yang sekarang, ketua guild sampai berkeringat dingin, menyaksikan gelombang ini. Semua orang sibuk menyiapkan cadangan anak panah, dan bergantian menyerang para goblin yang terus menggeludak. Abel memberi komando partiannya, untuk menghemat mana, karena dilihat pertempuran ini akan makan banyak waktu. Terkecuali jika Lin mempunyai sihir yang bisa langsung memusnahkan mereka semua, maka Abel menyuruhnya untuk menggunakannya. Namun di sini Lin tidak memiliki hal tersebut, dan bahkan anak panah mereka mulai kehabisan. Untungnya para petualang lain sampai memborong di setiap toko, yang menjual perlengkapan perang. Niels pun ikut membantu membawakan anak panah, sambil menyampaikan pesan dari ketua guild, bahwa di belakang kroco goblin pasti ada yang lebih besarnya, dan ada pemimpinya. Ato, Guild Master から伝言です。奥に大物が控えているはず。赤き剣は最後に突っ込んでもらうからそのつもりで、だそうです。だろうな。Maka Abel harus bersiap-siap, karena kelompok mereka dan Pelpe yang akan fokus menghadapinya. Niels pun kembali ke posisi sebagai pemasok. Pindah ke situasi Eto, yang juga sibuk memulihkan para petualang yang terluka. Sedangkan Rio sibuk berkencan dengan Sera di perpus. Singkat cerita hari mulai sore, para kroco goblin telah menipis, ketua guild pun memberi komando kepada Brigade Putih dan Pedang Merah, untuk segera turun menghadapi goblin sisanya. Lin merapal sihir angin, Warren sebagai tank menjadi tameng di barisan depan, memblok serangan dari goblin mage. Goblin ジェネラル。奴を倒せば終わりだな。いや、待て。ゴブリンジェネラルが3体ということは。ああ、奥にキングがいるってことだ。うん。俺とフェルプスが1体ずつ、残り1体をリーヒャとシナ2人で頼む。キングが出てくる前に片付けるぞ。ライトジャベリン。よし。なんだと。エアスラッシュ。でも威力もスピードも比べ物にならない。腕を振るっただけだった。ジェネラルごと俺たちをやろうとしたのか。とんでもないな。何。頼むぞ。奴とまともにやり合えるのは魔剣と魔槍を持つお前たちだけだ。まずい。アベル。剣技絶世闘技完全ガッツ。仕留めきれないか。想定内だ。リーバレットレイン。絶世。お
最後の一撃のためにずっとバレットレインを詠唱していたのか。あれは強力だが詠唱が長すぎるからな。とっておきってやつだ。さすがだ、赤き剣。まあ何にせよ無事終わって何よりだ。Mereka pun berhasil mengalahkan para goblin mage, dan saatnya tiba goblin raksasanya menghampiri mereka. Abel mengamati di hadapannya ada 3 komandan goblin, yang artinya ada rajanya yang belum muncul. Abel menyusun rencana berbagi tugas untuk menyerang Jenderal Goblin, sebelum Raja Goblin itu datang dan akan semakin merepotkan nantinya. Abel langsung melesat mengalihkan goblin yang paling besar, dan Pelpe pun ikut menyerang giblin lainnya. Selagi goblin itu sibuk mengincar Abel, Ria merapal mantra menembakkan sihir cahaya. Sampai ketika Abel pun berhasil memotong salah satu tangan Jenderal Goblin, namun tidak lama kemudian, tiba-tiba ada sesuatu yang melesat terbang dari dalam dungeon. Berkat Abel yang memberitahu teman-temannya, mereka pun berhasil menghindar, dan ketiga Jenderal Goblin lah yang terkena serangan Raja Goblin, sampai tubuhnya berceceran. Melihat kejadian itu, semua petualang yang di sana langsung cemas dan keringat bercucuran, terlihatlah sosok bos Goblin yang besar dan menakutkan. Di sini Abel dan Pelpe berinisiatif menyerang bos Goblin duluan, namun serangan mereka tidak satu pun yang dapat meninggalkan goresan di jirah Raja Goblin. Ketua guild yang khawatir kepada mereka semua, hanya bisa menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Terlihat pertempuran melawan Raja Goblin membuat Abel dan Pelpe sangat kesulitan. Di saat Pelpe dipukul mundur oleh Raja Goblin, Abel menerjang lalu langsung menggunakan skill kecepatan dan teknik total impalement. Abel pun berhasil mendaratkan serangan yang menembus jirah Goblin, lalu ditambah bantuan dari sihir angin Lin, yang secara bertubi-tubi menusuk tembus seluruh tubuh Raja Goblin. Akhirnya Raja Goblin tumbang, dan berhasil dikalahkan. Mereka pun sangat lega, dan semua orang dari atas bersorak, atas kemenangan melawan gelombang besar para Goblin. Di sini Pelpe menjelaskan, selama Abel terus membuat Raja Goblin sibuk, Lin sedang merapal mantranya yang panjang, memang membutuhkan waktu cukup lama, tapi sihir Bullet Rain sangatlah kuat. Bisa dibilang serangan yang dilancarkan Lin adalah senjata rahasia kelompok pedang merah. Pindah ke lain sisi, di sini Rio dan Sera sudah selesai membaca buku, dan dalam kurung sudah berkencan. Rio pun berpamitan kepada Sera untuk segera pulang, dan di akhir video, kita ditunjukkan masih ada pintu rahasia di dalam dungeon, yang belum terungkap kebenarannya. Setelah kelompok Abel dan Brigade Putih berhasil memusnahkan para Goblin, mereka merayakan kemenangannya dengan mengadakan pesta di sebuah kedai. Sedangkan ketua guild, dia hanya bisa iri kepada para petualang yang sedang berpesta. Karena begitu banyaknya dokumen yang harus dia selesaikan, untuk pembayaran setiap petualang, yang berkontribusi dalam mencegah gerombolan Goblin. Ditambah lagi, karena kejadian sebelumnya, para peneliti dari ibu kota akan datang dan memeriksa dungeon di kota Lune, untuk mempelajari terjadinya gelombang besar, di mana para monster yang keluar dari dungeon. Sedangkan sekarang pintu dungeon sedang ditutup untuk sementara. Kembali lagi ke situasi pesta, Rio yang sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Niels memanggilnya. Lalu dia bercerita, tentang kejadian saat Abel melawan bos Goblin, di mana Rio pada saat itu malah asik kencan di perpustakaan bersama Sera. Tiba-tiba Abel pun datang menyela perkataan mereka. Lalu Abel pun memuji teman-teman Rio, yang pada saat itu juga sangat membantu. Selagi mereka asik mengobrol bersama, tidak lama kemudian Lin dan Ria menghampiri. Rio sedikit tersindir dengan ucapan Ria, yang pada saat petualang sibuk bertempur, Rio tidak ada di sana.
Lalu tiba-tiba Lin bertanya kepada Ryo, dia masih penasaran dengan skill mage Ryo, yang mengeluarkan balok es dari atas langit. Ryo pun mulai menjelaskan, yang membuat Lin sangat terkejut. アイスウォールを空中の高いところに生成できるって本当？ええ、できますよ。だいたい40メートルくらいの高さまでかな。本当にできるんだ。Untuk tidak menimbulkan kecurigaan tentang sihir absurdnya, Ryo pun membuat alasan, meski tetap saja Lin sedikit iri padanya. Lanjut Ryo berkata, bahwa menggunakan sihir tanpa rapalan, itu tergantung selera si pengguna, karena setiap orang memiliki gaya khasnya sendiri. Tiba-tiba Niels menyela obrolan mereka, dan mengajak Ryo untuk segera mengambil makanan, yang membuat Ryo terbebas dari interogasi Lin. Lanjut Abel yang berkata kepada Lin, Ryo merapal mantra saat menggunakan sihir, dia hanya ingin terlihat mengesankan saja. Dia bisa mengeluarkan sihir tanpa rapalan. Perkataan Abel membuat Lin semakin penasaran lagi dengan sosok Ryo. Singkat cerita keesokan paginya, karena pintu dungeon ditutup sementara, teman-teman Ryo mengeluh karena tidak ada pekerjaan. あれ、3人とも依頼は？ダメだ。ダンジョンが封鎖されてるから、地上の最終依頼でもこなそうと思ってたんだが。昨日、一昨日で、みんながこぞって採取したせいで、買取部門からストップがかかってるらしい。Dan kebetulan di sini Ryo sedang membutuhkan bahan untuk eksperimen alkimianya. Jika membeli di toko, biji tembaga sihir sangatlah mahal, untuk segenggam saja harus mengeluarkan 50 koin emas. Lalu Ryo pun berinisiatif memberi pekerjaan untuk teman-temannya, agar mencarikan biji tembaga yang berada di luar dungeon. リッチでいいな。こっちは依頼がなきゃ稼ぎようがない。どうしたもんか。それなら、3人で僕の依頼を受けませんか？どういう意味？ Tidak jauh dari kota Lune ada pertambangan yang sudah terbengkalai, dan Ryo pun akan membeli biji tembaganya seharga 25 koin emas per buah. Meski Ryo sangat membutuhkan biji tembaga, tetap saja dia lebih mementingkan keselamatan mereka, untuk segera kembali jika situasi tidak kondusif. Selain dapat membantu teman-temannya, Ryo pun bisa lebih menghemat uangnya juga, jika dia harus membeli di toko, yang harganya jauh lebih mahal dari yang ditawarkan ke teman-temannya. Mereka pun langsung bersemangat, dan bergegas menuju pertambangan. これでいいのか？トータルでも金貨37枚。街中で買うよりもかなり安いです。ギルドを通さないので成果にはならないですけど。問題ないです！ Sedangkan Ryo kembali ke kamarnya, setibanya Ryo di sana, tidak lama kemudian terdengar teriakan dari luar yang membuat Ryo penasaran. Terlihat di sana ada seorang perempuan, yang dipaksa untuk melayani para prajurit asing, lalu ada seorang laki-laki biasa yang mencoba menghentikan mereka. いい加減にしろ！はっ倒すぞ！これは意外な。やめろ！Dan salah satu prajurit itu pun menghunuskan pedangnya ke arah mereka berdua. Ketika dia hendak menerjang, tiba-tiba prajurit itu terjatuh dan merasakan sakit di bagian kakinya, lalu prajurit itu menyalahkan orang di hadapannya. Pemuda itu pun kebingungan, karena si prajurit terjatuh sendiri. Si prajurit hendak menyerang kembali mereka, namun dia tiba-tiba terjatuh lagi dan terkapar. Lalu kemudian terdengar seseorang berteriak, dengan serempak mereka langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata itu adalah Pelpe, tiba-tiba Pelpe marah dan meneriaki para prajurit kerajaan. Si prajurit merasa jabatannya lebih tinggi dari Pelpe, mereka mengancam petualang kota Lune dan ketua guildnya akan diasingkan. Pelpe pun semakin emosi, karena mereka mengandalkan koneksi untuk menindasnya. Para prajurit menyangka Pelpe hanyalah seorang petualang biasa, namun yang sebenarnya, ternyata Pelpe adalah seorang bangsawan dari kerajaan. Lanjut Pelpe memperkenalkan diri dan latar belakangnya, yang membuat semua prajurit nampak panik dan terkejut.アレクシス・ハインラインは我が父だ。これ以上王国騎士団の名を汚すな。行け！ Akhirnya dengan bantuan Pelpe, para prajurit itu pergi, lalu kedua muda-mudi ini berterima kasih kepada Pelpe atas pertolongannya. Setelah mereka pergi, Pelpe menoleh ke atas melihat Ryo yang sedang menyaksikan mereka. Hai, 失礼します。
Lanjut Pelpe menyapa Rio, begitupun Rio. Mereka sedikit mengobrol untuk basa-basi, sampai Pelpe mengetahui bahwa kejadian prajurit yang terjatuh bukanlah kecelakaan, melainkan itu adalah ulah dari Rio, yang menggunakan sihirnya tanpa mereka ketahui. Lanjut Pelpe menyampaikan yang dikatakan oleh Abel, jika saja Rio ada pada saat gelombang monster di dungeon, itu akan lebih mudah untuk dimenangkan. Abel. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan, yang membuat percakapan mereka terhenti. Pelpe pun bergegas pergi, dan tidak lupa berterima kasih kepada Rio, yang telah membantu kedua muda-mudi tadi saat hendak diserang para prajurit. Rio pun memperhatikan mereka berdua, yang menurut analisa Rio mereka sangat kuat, namun membuat Rio bingung kenapa seorang bangsawan mau menjadi seorang petualang. Kini malam pun tiba, dan Rio yang sedang makan di sebuah kedai, tiba-tiba dihampiri oleh Abel yang sambil menyapanya. Rio bercanda kepada Abel, meskipun dia duduk di sana Rio tidak akan mentraktirnya. Abel tidak mengharapkan traktiran dari seorang petualang pemula. Lanjut malah Rio yang meminta traktiran dari Abel, yang seorang veteran petualang dengan nada mengejek. Tidak lama kemudian pelayan kedai datang menawari Abel, dan Abel pun memesan makanan sambil mengobrol bersama Rio. Lalu Rio mengatakan bahwa Abel pasti akan pergi ke distrik hiburan malam, dan Abel pun langsung menyekap mulut Rio yang ngasal bicara saja. Wajah Abel menjadi merah dan panik, dia takut ada orang lain yang akan mendengarkan percakapannya. Lanjut mereka pun malah bergosip, tentang Lin yang menurut Rio adalah gebetan Abel. Di sini Abel memverifikasi, bahwa Lin mengejar Warren, dan perkataan Abel membuat Rio sedikit terkejut. Lanjut Rio malah menganggap bahwa Abel berarti mendekati Ria. Perkataan Rio yang asal bunyi, membuat Abel geram dan wajahnya menjadi merah. Singkat cerita, setelah panjang lebar mereka mengobrol ngaler ngidul membahas yang gak penting, Abel mulai membahas hal yang serius. Lanjut Abel pun meminta bantuan Rio, jika seandainya Rio ada waktu senggang untuk sekarang. Mereka pun mulai berjalan ke suatu tempat, sambil Abel berbagi informasi kepada Rio, tentang penyelidik yang sebagai kenalan Abel memberitahukan, bahwa ada beberapa pengawal kerajaan yang busuk. Mungkin yang dimaksud Abel adalah pengawal kerajaan yang dihadapi oleh Pelpe tadi siang. Lalu tiba-tiba Rio berhenti di tengah jalan, dia melihat ada dua orang yang tampak mencurigakan, mereka sedang berbagi informasi. Salah satu dari mereka menyadari Abel dan Rio sedang memperhatikannya, lalu mereka pun pergi menuju gang sempit. Abel dan Rio pun mengikuti mereka secara diam-diam, sampai tiba di gang buntu yang gelap. Tiba-tiba saja orang yang misterius itu langsung menyerang Rio dari belakang. Setelah Abel dan Rio mengalahkan mereka, terlihat sebuah alat alkimia yang orang misterius itu jatuhkan, maka Abel pun menyimpannya sebagai barang bukti. Lalu Abel dan Rio mengikat para penyusup itu, dan memeriksa identitasnya yang berasal dari Jackler petualang rank C. Setelah Abel dan Rio membereskan para penyusup, mereka pun pergi untuk melaporkan dan menyerahkan para penyusup itu ke pihak yang berwajib. Pindah ke situasi Pelpe yang sedang berjalan sendirian, lalu datang para prajurit yang tempo hari Pelpe usir untuk balas dendam. Mereka berencana menyerang Pelpe dari belakang, namun tiba-tiba tubuh mereka tidak bisa digerakkan, karena ada sebuah jarum yang menancap membuat tubuh mereka kaku. Ternyata itu adalah ulah dari wakil Pelpe, yang menyerang mereka duluan dari belakang. Lalu para prajurit itu langsung dibakar hidup-hidup olehnya secara massal. Singkat cerita keesokan paginya, ada begitu banyak orang yang memakai jubah hitam berdatangan ke kota Lune. Ternyata rombongan itu adalah utusan dari kerajaan, yang akan menyelidiki dungeon kota Lune, yang tempo lalu terjadi gelombang besar. Ketua guild mencoba protes atas tindakan mereka, karena baru saja tiba mereka sudah menyita persediaan makanan guild. Lalu berencana membuka kembali dungeon untuk mulai diteliti, sedangkan situasi di dalam dungeon sedang mode siaga. Mereka pun menyampaikan, bahwa penelitian ini atas perintah langsung dari sang raja, dan mereka pun menunjukkan dekrit kerajaan sebagai buktinya.
Ketua guild sudah berusaha memberitahu mereka bahwa situasi di dalam sangat berbahaya. Namun mereka tidak mempercayai hal itu, mereka masih bersikeras dan memaksa, dengan nada tinggi berkata kepada ketua guild. Lanjut si kakek berambut putih meminta maaf atas bahan makanan guild yang mereka sita, karena untuk bekal tim peneliti saat memasuki dungeon. Dan si kakek akan mengganti bahan makanannya nanti di masa depan. Akhirnya dengan berat hati ketua guild akan membuka pintu dungeon, lalu membiarkan mereka untuk masuk dan meneliti. Namun ada syarat yang ketua guild sampaikan kepada mereka. Jika seandainya terjadi sesuatu kepada para petualang dari kota Lune, yang mereka paksa harus ikut membantu menjelajah dungeon. Ketua guild tidak mau bertanggung jawab, dan jika tidak terima dengan syarat tersebut, pintu dungeon akan tetap ditutup. Mereka pun dengan percaya diri menyanggupi syarat yang disampaikan oleh ketua guild. Kuraibu yo. それは仕方なかろうよ。冒険者を護衛として正規の金額以上で雇うのは問題なかろう。それは冒険者次第です。ただし、これだけは忘れないでいただきたい。Singkat cerita beberapa jam kemudian, sebelum misi penelitian dungeon dimulai, Ryo tidak disengaja berhenti di depan rumah Abel dan kelompoknya. Tidak lama kemudian seorang mage cilik keluar dari sana, terlihat dia sangat terburu-buru. Anak itu meminta tolong kepada Ryo untuk mengantarnya, karena dia harus segera memberikan sebuah surat untuk kelompok Abel. Isi surat itu adalah permintaan dari tim peneliti untuk Abel dan teman-temannya, agar mereka mengikuti tim peneliti kerajaan untuk menjelajah dungeon. 僕は今から超…手紙！渡さないといけないんです！お願いします！王都のイラリオン先生からです。イラリオン師匠から？ Abel sedikit ragu untuk pergi ke dungeon, setelah terjadinya gelombang besar. Karena pernah terjadi sebelumnya, bahwa kelompok petualang rank A sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, rumor mengatakan bahwa bos dungeonnya berada di tingkatan rank S. Rekomendasi dari Ryo untuk Abel agar tidak ikut serta. Setelah menyampaikan itu Ryo pun pergi dari sana. Lanjut Ria dan yang lainnya pun mulai mengobrol lalu berkenalan dengan Natalie. Iye. そういえば、お名前をお伺いしても？あ、失礼しました。ナタリーシュワルツコフです。ナタリー、よろしくお願いしますね。Nama belakang Natalie adalah Schwarzkopf, yang garis keturunan dari penyihir hebat elemen air. Namun Natalie di antara keturunan yang lainnya, bisa dibilang dia ranknya yang paling rendah. Tiba-tiba Lin yang merasa kebetulan bertemu dengan penyihir air, dia pun mempertanyakan tentang sihir Ryo yang di luar Nurul. Natalie pun mendengar perkataan Lin, langsung menyangkal adanya sihir yang bisa mengeluarkan es balok dari atas langit. Hari-hari di pikiran Lin hanya ada sihir absurd Ryo, sampai setiap orang yang dia temui dimintai pendapatnya. Natalie pun sampai terkejut, meski sedikit ragu dengan adanya sihir kubus es. Singkat cerita Abel pun menjelaskan secara langsung kepada mereka semua tentang Ryo. Meskipun mereka semua bergabung, tidak yakin akan bisa mengalahkan Ryo dalam pertarungan. Lanjut Abel berpesan kepada Natalie, jika suatu hari nanti kau membutuhkan bantuan maka carilah Ryo, kau akan menemukannya di asrama guild nomor 10, atau di perpustakaan. あいつは命までは取らない。これはパーティーリーダーとしての命令だ。はい、わかった。ナタリー、もしどうしても誰かに助けてほしい状況になった時、俺たちがいなかったら、その時は亮を頼れ。この宿舎の10号室か図書館にいるだろうからな。わかりました。 Sekarang pindah ke situasi depan gerbang dungeon. Di sana sudah begitu banyak orang yang mendirikan tenda. Sebelum mulai penelitiannya, ketua alkimia menunjukkan alat pendeteksi untuk menangkap jejak mana yang tertinggal. Dan yang terdeteksi itu akan langsung terkirim ke tim analisis di tenda luar dungeon. Abel sangat takjub dengan alat tersebut, lalu Abel memberitahukan kepada ketua alkimia, bahwa temanya juga sangat menyukai alkimia, yang dimaksud Abel adalah Ryo. Setelah panjang lebar mereka mengobrol, Abel pun meminta ketua alkimia untuk memulai penjelajahannya. Dan di sini yang sudah semua kru diskusikan, penelitian ini hanya akan sampai di dungeon lapisan ketiga saja. Pindah ke lain sisi, teman-teman Ryo yang sudah menyelesaikan questnya, mereka juga berhasil membawa 2 biji yang dibutuhkan oleh Ryo. Ryo pun langsung membayar mereka dengan koin emas yang cukup banyak, membuat mereka sangat senang dan terkejut melihat uang sebanyak itu. Terkecuali Eto, dia sedikit murung karena setelah dungeon dibuka mereka tidak dapat bisa menjelajah. Peraturannya untuk sementara harus mencapai rank D ke atas untuk menjelajah. Lanjut ke situasi di dalam dungeon. Sekarang Abel dan tim peneliti telah memulai penjelajahannya,
Namun selama 3 hari mereka di sana, masih belum menemukan hasil sama sekali. Bahkan selama mereka di sana, tidak ada satupun monster yang melintas ataupun berkeliaran. Dan tim pendeteksi terus meninjau dari permukaan, mereka pun belum melihat sesuatu yang mencurigakan. Semua orang mulai kebingungan, maka Abel pun meminta kepada ketua alkimia, untuk memperdalam penjelajahannya menembus lapisan yang lebih jauh lagi. Tidak lama kemudian, tim peneliti dari kelompok kedua, mereka terburu-buru menuju ke lapisan berikutnya. Dan berencana akan menembus lapisan ke-38. Pindah lagi ke situasi di ruang petualang guild. Di sini ketua guild menjelaskan kepada rank yang di bawah rank D, untuk sementara tidak boleh menjelajah dungeon. Dan karena mereka tidak dapat mencari nafkah, maka ketua guild menjamin untuk makanannya yang sudah ia terima dari kerajaan, yang sebelumnya ketua alkimia jelaskan. Tiba-tiba saja Rio mengangkat tangannya lalu mengajukan pertanyaan. Rio berkata, mengenai batu sihir yang ditemukan saat gelombang monster setelah para petualang mengalahkannya. Ketua guild pun memberitahukan kepada Rio, bahwa batu sihirnya terlihat pucat. Goblin General, Goblin Kingも含めて全てだ。 Lanjut ke tim peneliti kelompok kedua, yang telah menemukan sebuah pintu misterius di dalam dungeon. Mereka pun sangat penasaran dan ingin segera memasuki pintu tersebut, karena ini termasuk penemuan yang jarang ditemukan dalam menjelajah dungeon. Sebelum masuk ke sana, semua orang mempersiapkan segala sesuatu perlengkapan. 先んじて進んできた甲斐はあったということですね。便宜上これを門と呼称します。機器を設置し、徹底的に調べてください。はい。 Setelah selesai semuanya, ketika mereka menempelkan alat untuk memeriksa pintu tersebut, tiba-tiba saja semua orang diteleportasi entah kemana, dan bahkan hilang koneksi dengan tim pendeteksi yang berada di permukaan. Dan video pun bersambung, lanjut ke episode berikutnya. 反応が